Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan praktek coaching supervisi akademik, di mana saya Abdurrahman selaku coach, kemudian Yulia sebagai coach, dan saya Wira dari SDN Bintau sebagai observer. baik, demikian perkenalan dari kami. Dan selanjutnya mari sama-sama kita saksikan. Pak, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak. Bagaimana nih keluarga? Sehat? Alhamdulillah Pak, semua sehat ya. Baik-baik saja. Cuma yang kemarin saya tua Pak gitu ya. Bagaimana Pak? Oh iya Pak ya. Terkait dengan hubungan kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Kira-kira dengan Bapak menjadi part ini, apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan, saya intinya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian juga punya hadiah penuh. Salah satu teknis Pak ya. Iya. Seorang coach. Kemudian yang selanjutnya kompetensi apa yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Agung? Iya, kompetisi yang secara spesifik saya inginkan ini adalah sebagai menjadi pendengar yang baik, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada coach itu kan jadi pertanyaan yang berbobot. Menjadi pendengar yang baik ya, coach itu merupakan bagian dari kehadiran penuh Pak ya. Ya, pasti. Yang selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh coach ini kira-kira apa? indikatornya ya, mungkin bisa menemukan langkah-langkah ya Pak, untuk solusi dari permasalahan yang akan saya hadapi. Baik Pak, selamat menjadi coach. Semoga tugas Bapak bisa sesuai dengan Ya, Bapak bersedia kan ya menjadi observasi saya kepada coach saya? oh tentunya sangat siap Pak. Sangat siap. Karena kebetulan coachnya belum hadir, mungkin sedang di perjalanan. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mohon bersedia sebagai Siap Pak, siap. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Apakah Pak Ab ada waktu hari ini? Alhamdulillah Bu. Ada ya. Ada apa nih Bu nih? Saya lihat kayaknya Ibu agak murung ini, nggak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana nih? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, curhat ya tentang permasalahan saya di sekolah, di kelas. Mungkin Pak Ab ada pemecahan masalahnya yang sedang saya hadapi. Oh, masalahnya apa nih Bu? Coba ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Beberapa hari yang lalu saya kan ada supervisi kelas, kemudian waktu supervisi saya mendapatkan teguran dari pengawas. Nah, jadi Dapat teguran? Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Yuli mendapat teguran dari pengawas sekolah itu? ini kalau menurut saya sih ya, sebenarnya tidak serius, cuma ya gitu, kalau menurut saya tidak serius Pak. Tidak serius bagaimana nih Bu maksudnya? Begini, pengawas mengkritik saya ketika proses mengajar saya.
proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Yuli tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Sampai-sampai dikritik gitu kalau boleh tahu. Beliau keberatan waktu saya praktek mengajar, tidak memakai buku teks yang ada di kelas gitu. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Yuli dengan respon dari pengawas tersebut? Iya sih, sejujurnya saya juga meminta kepada beliau, selama ini saya mengajar, saya menggunakan buku sumber dari perpustakaan, kemudian dari media ya, dari YouTube. Menurut saya sih sudah mengacu kepada kurikulum, tapi ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung gitu Pak. Oh jadi masalah seperti itu ya. Kalau begitu saya tanya Bu Yuli dulu nih. Selama ini apa yang Bu Yuli lakukan dalam proses pembelajaran? Seperti yang tadi saya ceritakan Pak, saya menggunakan buku sumber sih saya gunakan, jadi saya mengambil dari referensi dari YouTube ya, yang anak-anak yang saya menayangkan video-video pelajaran yang interaktif supaya anak-anak itu menyenangkan. Kalau menurut saya begitu Pak. Apa yang membuat Bu Yuli tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar itu kan digunakan untuk memudahkan siswa ya. Jadi saya beranggapan tidak menggunakan buku teks juga kan bisa, maksudnya mengacu kepada, yang penting kan mengacu kepada kurikulum dan anak-anak termotivasi lah gitu ya untuk belajar Pak. Oh, jadi intinya itu tidak terpaku dengan buku, tapi tetap kita mengacu pada panduan yang sudah ada. Sebenarnya udah bagus itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu Yuli mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda ya Bu ya, dan belajarnya pun pasti juga berbeda-beda. Itu juga sih Pak. Saya tidak ke sana ya. Ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal gitu Pak, hanya saya menggunakan video pembelajaran dari YouTube gitu. Ya, mungkin itulah yang menjadi pentingnya juga Bu, buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ya adalah seperti itu Bu, gitu ya, supaya sumber belajar ini memang ada penting, supaya Bu Yuli menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, jadi tidak hanya apa yang sudah kita pelajari. Iya, masih terus terang ya Pak ya, saya juga merasa kurang nyaman karena jadi kepikiran terus gitu Pak di rumah, karena kan ditegur ke pengawas itu mengadu kepada kepala sekolah. Jadi saya takut itu nantinya jadi permasalahan gitu di nanti saya takut ditegur lagi gitu sama kepala sekolah, jadi kita ada permasalahan di kemudian hari Gitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan itu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bu Yuli tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Yuli memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa sedikit tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Jadi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, saya kalau udah mengadu ke kepala sekolah gitu, saya jadi khawatir gitu, jadi kepikiran terus nih Pak. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Yuli ya, Bu Yuli bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri lagi. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Yuli dalam mengajar. Mudah-mudahan nih Pak ya. Dari apa yang
Bu Yuli sampaikan, apa rencana kedepannya dari Bu Yuli? Saya sih rencana kedepannya berniat menemui beliau ya, beliau bicarakan hal ini, kemudian mungkin beliau akan memberikan solusi gitu Pak. Oh seperti itu, jadi pengen ketemu dulu lah Ya. gitu ya. Lalu adakah hal lain yang akan Ibu lakukan selain tadi? Saya juga akan pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau gitu Pak, terkait masalah proses pengajaran tersebut ya. Di depannya saya akan menggunakan teks sebagai media pelajaran. Akan saya meminta saran ya kepada beliau dan pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu kira-kira nih, bagaimana dengan proses belajar selanjutnya nih Bu, setelah Ibu mendapatkan teguran dari pengawas itu sendiri? Setelah ini saya akan tetap menggunakan mata buku teks, artinya akan tetap menggunakan sumber media yang lain dari YouTube, terus akan menggunakan buku teks juga, karena kan kemarin saya sudah terapkan ya, jadi siswa sudah merasa nyaman gitu dengan cara menggunakan media dari internet gitu Pak. Jadi merasa nyaman, lebih memahami gitu ya. Iya. Jadi karena karakter beda-beda juga ya, jadi Bu Yuli menggunakan berbagai sumber. Nah, saya rasa langkah yang Ibu Yuli ambil sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Ibu tadi gitu ya. Syukurlah Pak ya. Saya sekarang sudah merasa lega ya. Sudah merasa tidak kepikiran lagi gitu, karena sudah bisa menyelesaikan atau sudah bisa curhat kepada Pak Aat gitu ya. Jadi tidak merasa khawatir lagi gitu. Ya, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang Ibu Yuli rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu sendiri? Dalam proses mengajar tadi saya sudah disinggung ya, tetap mengacu kepada kurikulum, karena kan itu harus tetap ya, harus kita laksanakan mengacu kepada kurikulum dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Jadi tentang penggunaan buku teks itu lebih utama ya, lebih utama. Iya. Jadi nanti kedepannya waktu teks lagi ya, samping menggunakan yang lain juga. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan sama Bu Yuli untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan Kang Guru ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu ya. Kalau misalnya kita hanya jadi saling mengingatkan bukan kesalahan, jadi salah menyampaikan dalam pembelajaran gitu, jadi saling mengingatkan gitu Pak. Gitu, Pak. Ya, jadi saling koreksi mungkin Ya, saling gitu ya, Bu, koreksi, ya. ya. Iya, iya. Itu ide yang bagus sekali Bu ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Yuli dapat bekerja dengan kembali. Terima kasih ya Pak ya, tentunya sudah mendengarkan curhatan saya di siang ini. Saya sekarang sudah merasa lega, tidak kepikiran lagi tentang masalah tersebut. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Mungkin karena juga waktu sebentar lagi akan masuk ke kelas, mungkin Ibu bisa apa nih yang mau Ibu konsultasikan mengenai yang kemarin Ibu WA saya, katanya ada yang mau dibicarain dulu nih. Kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan?
Jadi pada pertemuan kali ini kompetensi ini perkembangan itu adalah negara yang baik dan Baik. present ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara lebih spesifik ingin diobservasi oleh saya? Tentunya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang Ya, ya, ya. Nah, kemudian indikator apa yang akan diinginkan supaya ketahuan tuh indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan. untuk indikatornya nanti indikator pencapaiannya yaitu bisa menemukan solusi atau langkah-langkah gitu ya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oke, jadi bisa menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian masalah gitu ya, Bu ya. Iya. Terus kira-kira kapan nih ibu akan melakukan coaching? Mungkin hari ini ya, Hari ini. hari siang ini gitu. Ya, Hari siang ini. kira-kira jam berapa ibu? Jadi Berarti sedang di perjalanan. ya.